Ini bersama anggota DPRD dari fraksi Golkar, ada Pak Kosasi, ada Pak Basri, ada Pak Iqbal, dan ada Pak M. Ali. Pak, kemarin kan sempat beberapa waktu lalu versinya Ketua DPD Golkar 2 Pak Endang itu sudah melaporkan kepengurusannya di Kesbangpol Pemkab Oganilir. Sementara dari kita Pak gimana? Sampai detik ini kepengurusan DPD 2 menurut Ibu adalah DPD 2 pimpinan Pak Soeharto. Kenapa kami katakan demikian? Karena pada saat Pak Endang menggugat ke Mahkamah atas SK PLT yang dikeluarkan oleh komisi terhadap akibat daripada gugatan tersebut, sehingga Mahkamah Partai memutuskan itu DPD 1 mengeluarkan SKPU itu salah menurut Partai. Akibat keputusan tersebut, maka kepengurusan DPD Golkar atas pimpinan Pak Soeharto itu menjadi korban atas kenapa kami katakan menjadi korban? Karena musda Pak Soeharto itu dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta itu sudah diletakkan oleh DPD 2. Buktinya juga lengkap, itu dibuka dan ditutup oleh pengurus DPD 1. Bahkan Ketua Harian DPD 1 Provinsi Banten menyatakan bahwa inilah yang sah, itu ada rekaman video. Kemudian kemarin kami tidak mampu menghiraukan, cuma kami baca sekilas di berita, karena kita selaku rakyat harus selalu melihat mendengar apapun yang terjadi. Dan kami mendengar dan melihat itu ada berita Pak Endang mengatakan SK ke Kesbangpol. Bagi kami itu tidak masalah, karena posisi sekarang sampai detik ini menurut kami yang sah itu adalah DPD 2. Dan sekarang kita sedang bersidang di Mahkamah Agung pas 2 Mei berarti. Iya. Ya, Artinya belum ada keputusan ya Pak atas dualisme itu Pak yang di Mahkamah Partai. Dibuktikan dengan hari ini kami audiensi dengan Pak Bupati sembari menyerahkan berkas bukti bahwa sekarang ada sidang. Itu kapan bisa diketahui hasilnya sidang tersebut? Itu kita tidak bisa memprediksi, itu hak sepenuhnya Mahkamah Partai. Itu kalau sudah di Mahkamah Partai bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun, dan mungkin juga bisa beberapa melihat situasi kondisi, sehingga Golkar harus tetap utuh, apalagi menjelang pileg, pilpres, pilkada. Tentunya kami selaku Golkar itu tidak mampu menghiraukan masalah ini. Itu kami harus berbuat bahwa Golkar tetap eksis di Oganilir. Pak, ini kan artinya kita nanti juga akan mendaftarkan atau melaporkan susunan kepengurusan kita versi Pak Soeharto, Ketua DPD Golkar Kabupaten Oganilir, ke Kesbangpol juga dan KPU gitu Pak? Kita sudah duluan. Begitu kita menerima SK itu sudah langsung kita laporkan. Justru yang versi Pak Endang baru kemarin kita nggak tahu ya. Oke. Karena sampai detik ini kami juga tidak tahu kalau ada musda selain dari musda kita. Ya. Pak, artinya untuk pileg di 2024 sudah ada ininya Pak, calon-calonnya juga dilampirkan? Sudah. Kita juga sudah diperintahkan untuk menyiapkan 200% dari kuota. Itu sudah kita siapkan.
tinggal nanti di ACC ataupun diakui ataupun dipersilakan oleh DPD 1 ataupun pusat mana yang masuk. Yang jelas kami selaku anggota fraksi, selaku pengurus Golkar Persib Soeharto, kami harus berbuat, dan kami bukan menciptakan yang lain. Kami kader-kader Golkar yang memang loyal. Kami berjuang, kami ada periode dan insya Allah kami tetap eksis akan memperebutkan yang 3 menjadi 4 periode, yang 2 menjadi 3. Oke Pak, adanya isu soal PAW itu gimana Pak? Oh, itu PAW. Itu yang PAW itu ada aturan, Mbak. Ada aturan yang mengikat. Bisa di PAW itu 1 kalau kita meninggal, 2 kalau kita mengundurkan diri, 4 kalau kita terlibat salah hukum. Kalau kita rasa-rasanya kalau mau mengundurkan diri Tidak mungkin lah, ya. Karena kami kalau tidak di Golkar kami merasa tidak Fraksi Golkar Kabupaten Ogan Ilir, Pak Basri, gimana saat ini fraksi Golkar tetap solid atau gimana? Alhamdulillah, fraksi DPRD Kabupaten Ogan Ilir, fraksi Partai Golkar berjumlah 8 orang. Alhamdulillah solid dalam semua keputusan untuk membela rakyat. Nah, untuk yang kemarin musda itu gimana Pak? Musda yang kita laksanakan Iya. tanggal 26, 27 Juni itu perintah dari DPP Partai Golkar. Karena saya ingat, tapi nomor suratnya saya lupa. Perintah DPP Partai Golkar itu melaksanakan musda Partai Golkar seluruh Indonesia itu paling lambat 30 Januari 2021. Kita diperintah provinsi agar segera melaksanakan setelah PLT tanggal 12 Juni 2021 segera melaksanakan untuk melaksanakan musda. Ya. Partai Golkar pada musda yang kemarin tanggal 26-27 dihadiri semua pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Saya hitung Pak Dodi Reza sebagai ketua DPD Partai Golkar pada saat itu, kemudian Ibu Anita ketua harian, dan seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan, fraksi DPRD Kabupaten Ogan Ilir hadir pada saat musda kemarin. Dan dibuka oleh Pak Dodi, ditutup oleh Bu Anita. Nah, pada saat waktu kita sidang, karena saya sebagai ketua SC, pada saat itu Ibu Anita terus instruksi dengan saya agar hati-hati melaksanakan musda ini. Saya jalankan perintah itu sesuai ADART Partai Golkar. Jadi kawan-kawan, kalau menanyakan keabsahan musda kita, minta tolong tanyakan dengan Ibu Anita, karena beliau adalah orang hukum, juga ketua harian DPD Partai Golkar, ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang 28 tahun itu apa Pak? Saya sebagai kader Golkar sejak tahun 94. Ya. Artinya sudah 28 tahun saya menjadi kader Golkar. Termasuk senior lah, selain Pak Kosasi, Pak Soeharto, Pak Mamat, Pak Iqbal. Kita senior-senior semua, sudah 28 tahun. Nah, baru kejadian seperti ini, agak terkejut kita. Karena kebesaran Partai Golkar itulah kebesaran kita bersama, bukan milik individu, ingat. Bukan milik individu, milik kita semua untuk membesarkan Partai Golkar ini. Salah satu contoh, kita sudah berjuang mendapatkan 8 kursi pada pemilu 2019 kemarin. Kita berjuang mati-matian hingga tetap menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Oke, terima kasih Pak Basri. Fraksi Golkar Kabupaten Ogan Ilir, Pak M. Iqbal. Pak, banyak masyarakat nih mau bertanya soal PDLT di partai atau dalam tubuh Golkar. Apa itu sih PDLT Pak? Bisa dijelaskan? PDLT itu merupakan singkatan dari prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Maksudnya Pak? Ya, maksudnya seorang kader Golkar ini di Golkar ya. Iya. Seorang kader Golkar harus melaksanakan itu.
tidak boleh tidak melaksanakan itu dan harus berprestasi. Dan contohnya kami praksi ini prestasi, Benar. satu prestasi yang luar biasa. Karena seorang kader partai itu dinyatakan berhasil, itu dia bisa duduk di legislatif. Tuh. Itu prestasi itu ada pada kita. Banyak lagi prestasi yang lain. Salah satu contohnya sebagai anggota DPRD. Kemudian dedikasi kita harus berdedikasi, harus bisa santun, harus bisa harus beretika dan sebagainya. Kemudian loyalitas, ya itu wajib seorang kader harus loyal terhadap partainya, loyal terhadap pimpinannya. Ya pimpinan kami di DPD 2 ini Pak Soeharto, hasil musda 26-27 ini. Kami loyal, kemudian tidak tercela. Alhamdulillah sampai detik ini kami fraksi Golkar utuh, tidak tercela. Dibuktikan kami tidak pernah, mohon maaf, bukan mau dipanggil ke APH, aparat hukum. Kami melaksanakan tugas kami sebagai perwakilan kepanjangan tangan dari DPD 2 menjalankan sesuai dengan fungsi kami. Apa yang harus kami lakukan untuk memperjuangkan hak rakyat, apa yang kami lakukan untuk memakmurkan warga Ogan Ilir, dan apa yang harus kami lakukan untuk juga membesarkan partai. Banyak. Salah satu contoh membesarkan partai dan memperkenalkan Ketua Umum Golkar yang dilakukan oleh Pak Soeharto sendiri melalui belusukan ke penduduk-penduduk yang miskin, membagikan sembako sembari membawa gambar Ketua Umum. Itu ada videonya dan bukan mendadak karena ada permasalahan. Kami lakukan itu. Setelah kami mendapat SK itu langsung kami bergerak. Artinya Pak, kita kan sudah terangkum dalam PDLT itu dan ibarat bukan ini ya Pak, tidak mungkin untuk di PAW kan Pak, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang bagaimana ya. Kembali kami jelaskan supaya teman-teman pasti sudah tahu, tapi ini triknya para media ini. Sama PAW itu ada aturan, dan itu undang-undang. Undang-undang menyatakan PAW itu pertama meninggal, mengundurkan diri, dan kalau kita ini apa yang meninggal, orang masih segar waras, benar, gitu kan? Kemudian mengundurkan diri, saya kira tidak mungkin lah. Kita berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kursi, kok di tengah jalan mau mengundurkan diri, itu hal yang rasanya mustahil. Kemudian setelah masalah hukum, alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi, sampai detik ini kita belum pernah berurusan dengan APH. Dan insya Allah tolong doa dari teman-teman jangan sampai terjadi. Nah, kemudian saya dengar isu-isu ada surat PAW. Insya Allah Golkar tidak segampang itu untuk melakukan. Golkar partai yang besar dan insya Allah ke depan akan semakin besar. Bagaimana Pak? PAW itu apa dari rekomendasi dari DPR? Maksudnya? PAW itu apa dari Rekomendasi dari bukan rekomendasi. Jadi PAW diusulkan oleh partai politik, diajukan, kemudian dibawa ke DPRD, itu dirapatkan di Banmuska, dirapatkan. Setelah itu baru ke Bupati. Di Bupati mungkin ditelaah dan sebagainya. Setelah dari Bupati ke Gubernur. Setelah Gubernur juga akan mentelaah lagi. Kemudian setelah Gubernur kembali lagi ke DPRD. Jadi mudah-mudahan lah di Ogan Ilir sudah berapa teman-teman sudah di PAW, mudah-mudahan sampai kita tidak akan ada PAW karena Ogan Ilir dan partai-partai di Ogan Ilir rasanya sekarang ada mayoritas. Ya, artinya tidak mungkin lah Pak Ketua DPRD Ogan Ilir Pak Soeharto mau mem-PAW dirinya sendiri merapatkan, kan logika yang mustahil itu Pak. Mancing-mancing.